Teman-teman, ini merupakan topologi yang akan kita konfigurasi. Langsung saja ke IP, lalu di HCP client, plus, dan itu kita pilih letter 1, next. Setelah itu kita akan ke terminal untuk tes, ping google.com. Oke, berhasil. Setelah itu langsung kita ke IP untuk membuat address. Di sini kita akan membuat untuk Ether 3. Oke, setelah itu kita akan membuat IP untuk menghubungkan ke Ether 4. Di sini langsung masukin IP-nya saja. Lalu di sini kita pilih Ether 4. Oke. Lalu di sini IP di HCP server, kita di HCP setup. Lalu kita di sini pilih Ether 4. Next saja. Selesai. Habis itu kita ke control panel untuk menonaktifkan Wi-Fi, Network and Sharing Center, lalu change adapter setting, Wi-Fi disable, dan Ethernet yang terhubung, Ethernet 1 yang terhubung kita enable. Lalu di sini kita akan mencoba IP config, lalu sudah ada. Di sini kita langsung mencoba ke firewall. Kita menambah untuk out interface Ether 1. Jangan lupa actionnya diganti mas square D. Oke, apply. Di sini buka terminal untuk ping Google. Oke, berhasil. Lalu di sini kita pilih routing, RIT settings. Lalu di sini defaultnya kita pilih always, lalu bawahnya centang 2 kali. Setelah itu oke. Nah, kita baru mengkonfigurasinya. Di sini kita pilih interface yang terhubung dengan switch, yaitu Ether 3 dan juga Ether 2. Untuk melihat hasilnya, kita pilih IP, lalu root, dan tada, selesai. Oke teman-teman, ini merupakan topologi yang akan kita konfigurasi, dan kita merupakan R2. Lalu di sini kita akan menambah IP address. Kita akan menambah IP sesuai tadi yang dari topologi, yaitu 4. Lalu oke, kita buat saja semua yang ada di R2. Lalu kita pilih IP dan HCP server, lalu kita di HCP setup. Di sini next saja, lalu oke, dan selesai. Dan selanjutnya kita akan ke CMD untuk melakukan IP config. Dan sudah ada, sudah terhubung IP-nya, lalu kita akan membuat IP routes. Lalu kita pencet RIP, dan kita akan menambah yang untuk terhubung ke R1. Di sini kita akan membuat semua interface yang terhubung dengan R1. Kita tambahin semua IP-nya. Setelah itu kita pilih IP lalu route, dan tada, semuanya sudah terhubung. Setelah itu kita ke terminal, lalu kita mencoba ping ke IP yang sudah kita buat tadi.
Lalu kita ke CMD juga, jangan lupa untuk mencoba ngeping juga. Setelah itu kita ke IP, lalu DNS, di sini server dan dynamic server ya. Servernya dulu kita ganti dengan 888 dan dynamic servernya kita ganti dengan 88 sama 44. Oke. Dan kita mencoba ngeping lagi di terminal dan berhasil. Setelah itu kita buka CMD untuk mengeping Google. Ping google.com. Dan berhasil, langsung kita buka Chrome untuk mencoba koneksinya. Dan lihat. Oke, pada video kali ini kita akan membuat DNS server dan juga web server. Pertama-tama kita buka dulu command urbannya, lalu network and sharing, lalu buka channel adapter. Terus kita pilih adapter yang terhubung dengan router kita. Nah, sini kita cari IPv4, lalu kita ubah IP-nya. IP-nya itu sesuai kalian aja, modenya apa, tapi pastikan DNS-nya sama dengan IP kita, atau IP servernya. Jika sudah, kita balik server manager, lalu buka tools, dan pilih DNS. Setelah itu kita cari yang forward local name, terus klik kanan, lalu seperti tadi, next saja. Nah, di sini kita beri nama, untuk namanya bebas. Nama dari DNS kita, kode saya sendiri, com.01, titik, lokal. Oh, nggak jadi com. Karena Pak, ya sesuai web, kayak buat web gitu. Dan jika sudah, next saja terus. Sudah, nah lalu kita expand, lalu kita klik kanan dan kita tambahkan new host. Nah, ini kayak nama depannya gitu. Kalau di sini saya nambahin www. Nah, terus ini masukin IP yang sudah kita buat tadi ya. Itu kalau saya 10, 50, 50, 10. Nah, jangan lupa dicantang ya. Nah, jika sudah tadi, sekarang kita yang new zone-nya bukan forward tapi reverse. Nah, ini tadi next saya terus pilih IPv4. Lalu di sini kita masukin IP network-nya, bukan IP address-nya, itu 10.50.50. Jika sudah, tadi kita next saya terus, lalu pilih yang terakhir, yang bukan yang bawah tapi yang atas ya. Nah, di sini kita next juga. Habis itu kita kembali lagi ke new zone, yang zone sebelum mouse yang kita buat, lalu kita klik lagi. Setelah itu kita bakal ngecentangin, maksudnya hilangkan centang, lalu kita centang lagi biar apa? Biar bisa melakukan biar bisa ke-update gitu maksudnya. Nah, jika sudah, sekarang kita buka cari CMD-nya ya. Lalu kita coba NSLookup. Nah, yang pertama ada dua. Pertama yang kita masukin dulu NSLookup plus nama dari host kita tadi itu nama full yaitu www.kelompok01.com. Nah, ini muncul nih. Kalau ini berarti muncul. Selanjutnya kita pakai DNS kita atau pakai IP-nya maksudnya. Nah, muncul juga berarti sudah berhasil. Saya lanjut ke tools, kita ke web. Nah, ini kita the tools, lalu kita cari IIS atau Information System Manager. Nah, jika sudah ini kita expand aja nama Windows, nama komputer kita. Ini no saja. No. Terus expand lagi sites. Nah, ini default website. Nah, di sini kita udah install nih. Ini abaikan saja. Nah, kalau kita mau buka, kita bisa buka dari browser atau browser website atau ada di kanan tuh ada tuh. Yang browser gambar bintang 80. Nah, itu bisa langsung ngebuka. Kalau kita pencet, dia bakal langsung kebuka website kita. Nah, websitenya itu tampilannya tidak seperti itu karena saya udah ubah ya. Nah, cara ubahnya kita buka folder, lalu kita ke local disk C atau local disk utama, lalu kita cari netbook. Terus cari www.root. Nah, di situ ada index. Kalau misal awal dia masih namanya index, itu bisa kita ubah nih. Kita klik kanan aja, lalu open with Notepad. Nah, dia tipe file beda sama dokumen ya. Itu ada terus Notepad. Nah, di sini kita bisa masukin HTML, bisa bahasa PHP atau apapun. Dia bakal otomatis berubah. Nah, kita masukin HTML lah, tadi dia bakal mengubah tampilannya sesuai yang udah kita masukin.
Nah, ini kita bisa buka dia pakai namanya. Itu caranya tuh kita edit binding. Terus habis itu ini apa tuh? Nah, yang itu kita add. Terus kita IP address kita. Lalu nama webnya apa? www.kelompok01.com. Nah, itu kalau saya ngirim DNS juga. Itu oke saja. Oke. Nah, pertama kita buka DC Parallel, buka IP dulu, lalu pencet DC Parallel. Lalu kita mencet tambah plus. Nah, seperti yang di video ini, kita memasukkan nama, lalu interface ya yang kita terhubung, yang server terhubung dengan router itu berapa. Lalu masukkan DHCP server atau IP dari si yang pemberi DHCP server. Yang kasus saya 10.50.50.10. Kalau sudah, jika ada DHCP server pribadi, jangan lupa hapuskan. Itu DHCP maksud saya itu DHCP server buatan Winbox, bukan dari pemberian server. Nah, sebelum itu jangan lupa ini kita ping dulu untuk mengecek apakah sudah dapat atau sebelumnya. Nah, di sini tapi masih belum muncul ya. Nah, di sini kita disable koneksinya atau Wi-Fi manager, lalu kita enable lagi. Biar apa? Biar dapat muncul. Nah, ini bisa kelihatan Winbox-nya kembali ke tertutup karena emang seperti itu caranya. Kalau misalnya ada perubahan IP, pasti Winbox-nya ini akan melakukan reboot gitu loh. Nah, ini masih sama karena memang yang diberikannya juga ini juga sama. Apa maksudnya range-nya? Walaupun kita renew juga tetap sama, tapi nah kita ngecek dulu nih dari sini nih. Terus dia masih perubahan, lalu kita refresh dulu. Nah, sekarang sudah terlihat bahwa ada klien yang telah menggunakan DHCP server yang kita buat dari laptop servernya. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi FTP server. Pertama-tama kita harus membuat folder terlebih dahulu. Di sini saya membuat folder di local disk. Nah, pembuat foldernya itu menggunakan nama bebas, cuman saya akan menamakannya FTP data. Lalu di sini kita kembali ke server manager, lalu kita membuka tools dan mencari IIS manager. Dia di atas server. Nah, jika sudah ini kita, ini no aja. Kita pilih nama itu kita, server kita, win, lalu kita pencet site dan kita pilih kanan untuk memilih FTP site. Di sini kita namakan FTP-nya apa, bebas. Lalu kita mencari folder yang telah kita buat tadi, yaitu kalau dari saya yaitu FTP data. Oh ya, jangan lupa kita menambahkan user baru agar bisa diakses, yaitu kita dengan kembali ke folder tadi itu property. Lalu di sini ada security, kita edit, add. Nah, di sini kita mengetikkan namanya. Di sini everyone biar semua bisa terhubung. Lalu pilih full control agar user everyone ini bisa melakukan apa saja di foldernya itu. Jadi dia bisa write dan might read. Nah, sini masukin IP server kita. Di sini kita manage no SSL kecuali ada sertifikatnya. Nah, lalu di sini kita pilih all user dan anonymous guys ya. Dan read sama write kita nyalakan centang atau dia bisa melakukan read sama write. Jika sudah, kita akan melakukan uji coba. Nah, di sini kita akan menuliskan FTP sana seperti yang di video, yaitu dengan menuliskan FTP //share.
Itu nama apa? FTP, FTP saya nama itunya ya. Nah, kita coba. Nah, ini error. Seperti ada yang salah penulisan. Ah, moga yang ini benar deh. Terus FTP, slash. Dia pada di sini kita pakai IP address saja lebih mudah. Nah, di sini, nah ini sebelum saya juga udah uji coba. Karena sebelumnya tidak bisa pakai nama, seharusnya bisa sih. Nah, isi saya udah masukin. Oh nggak, maksudnya saya mau masukin. Nah, sudah masuk. Sekarang kita akan mencoba lihat di FTP datanya. Oke, sudah terlihat. Dia juga berubah. Jadi FTP saya berhasil ya. Sekarang kita bakal memasang database server. Nah, untuk database yang kita gunakan untuk BDSM yaitu Laragon ya, yang dia itu MySQL database-nya. Ini kita becek 2 kali aja. Kan? Lalu kita next saja terus. Nah, untuk patch sendiri sesuai kalian. Kalau misalnya pingin di Mac boleh, atau bukan di Windows OS-nya juga boleh. Nah, kalau sudah dia bakal langsung keran. Lalu kita langsung window error dia, terus tulis service.mst. Terus kita cari yang paling kanan atau paling bawah. Maksudnya. Nah, cari World Wide Web. Gunanya buat apa? Nah, itu ntar kita bakal stop. Kalau udah kita stopin, itu biar kalau misalnya masih jalan tuh bisa kalau kita kan ada tuh Laragon ntar buka web my PHP gitu soalnya MySQL. Tapi dia mah kebukanya tuh web yang tadi yang kita buat gitu. Contoh yang saya www.chromebook01.com. Kita di stopin. Nah, ini contohnya nih ya. Kita jalanin dulu. Kita buka web. Nah, bukakan web saya. Tadi kan udah matinya, tapi kok masih jalan. Nah, itu karena karena masih belum ke reset. Itu harus di reset dulu. Nah, sekarang kita bakal buka folder lalu mencari. Saya akan bukan kalian, maksud saya. Nah, sini saya akan buka web. Nah, ini ada beberapa yang kita butuh ini buat konfigurasi. Yang pertama bin address itu gunanya biar si server ini terima siapa aja, mau apinya apa aja. Kalau nggak salah dia pokoknya dari mana aja. Lalu nanti password itu biar karena kita gak bakal gunain SMTP, jadi pengguna password di SMTP loginnya itu dia pasti pakai native ya, SQL native. Selanjutnya ini kode buat kita masukin ke PowerShell atau enggak CMD buat apa? Biar menambahkan firewall yang membolehkan masuk kalau bisa masuk dengan dari port 330. Nah, jika sudah kita balik lagi Laragon klik kanan, terus pilih MySQL, terus cari my titik ini. Nah, di sini kita bakal masukin tuh yang tadi notepad tadi. Nah, karena saya udah masukin seperti yang kalian lihat. Nah, itu cuma 2 doang, sisanya saya masukin PowerShell ataupun CMD, itu sesuai kalian. Saya kombinasiin sih PowerShell ya, sama udah admin. Nah, terus kita terus kita pilih tools dan quick add. Nah, di sini ada MyAdmin 6 dan PHP MyAdmin yang biasa. Yang atas itu di versinya versi yang terbaru MySQL. Yang kurang lebih tuh ke MySQL 8.4 ke atas. Sedangkan PHP MyAdmin itu dia 8.4 ke bawah. Jadi sesuai aja kayak maunya mana. Itu kita pencet buat di skala ya. Nah, jika sudah selesai nih. Nah, kita ke kanan lagi. Terus kita akan membuka ID SQL nih. Dia ada di tools. Nah, dia buka di contract. Dia di atas script. Nah, jika sudah kita langsung open aja, pencet open. Oh, di sini ada beberapa error karena belum dijalankan ya. Jangan lupa dijalankan.
Open. Nah, di sini ada berapa query, ntar saya balikan juga itu biar mengubah password. Nah, kita buat disebar di user manager. Nih, lambangnya seperti ini. Nah, kita langsung masukin tadi mencet add, lalu kita masukin username, lalu masukin passwordnya. Oh, sebelum password ini, mouse kita ubah dulu menjadi Alawar Royser. Terus baru kita masukin passwordnya nih. Nah, di sini saya nulis passwordnya aja biar nggak usah ulang ribet-ribet. Pompo, nah ada sign. Nah itu pencet semua biar semua yang masuk itu bisa ngelakuin semua prosesnya. So yang kita mau bisa juga kita atur sesuai kita. Itu tutup. Nah kita eksekusi nih kode ini. Tadi nama usernya tuh apa tuh? Ya, nama usernya kelompok 01. Kita copy aja. Terus kita taruh di situ. Nah di sini passwordnya. Nah passwordnya di sini saya pilih sama password utamanya. Udah terlanjur. Oh ya, jadi saya taruh dalam juga nih jadinya. Nah, tinggal kita eksekusi saja. Saya buat di nggak usah. Nah, langsung jalanin ya. Nah, pencet itu, biru-biru itu. Nah, ini udah jalan ya. Itu udah berhasil. Sekarang kita bisa login. Login menggunakan baik Laragon maupun DNS MVP-nya. Kita jalankan. Nah, kita masukin nomor 1, nah passwordnya. Berhasil.